Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai peran umat Islam pasca kemerdekaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri Ferdi, Adi Sahrul, Ernawati, Ahmad Ali Irfan, Sri Ayu Lestari, dan Muhammad Yusril. Yang pertama ada Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau sering disebut dengan Hamka. Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, gelar Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, lahir di Nagari Sungai Bata, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Hamka remaja meninggalkan pendidikannya di Tawali, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab. Melecut keinginannya, Hamka pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Ketika kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama barisan pengawal negari dan kota menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Pada tahun 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan demokrasi terpimpin mempengaruhi hubungannya dengan Soekarno. Usai Masyumi dibubarkan sesuai dekret Presiden 5 Juli 1959. Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang berumur pendek, dibredel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden berjudul Demokrasi Kita. Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada 1964. Ia merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit sebagai tahanan. 2. Dr. Dr. Kh. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001, lalu menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu 1999 menyelenggarakan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai
pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Abdurrahman Wahid lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Nayar, Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hazim dan Sloset. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, tetapi kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam, yang berarti ia lahir pada 4 Sya'ban 1359 Hijriah, sama dengan 7 September 1940. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya. Terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentang Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta dan tinggal di Jakarta dan belajar di SD KRI sebelum pindah ke SD Mataram Perawari. Gus Dur tetap tinggal di Jakarta dengan kekurangannya, meskipun ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama pada tahun 1992. Pada tahun 1963, Gus Dur belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Selanjutnya Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad tidak diakui. Dari Belanda kemudian Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta bergabung ke Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerang Ekonomi dan Sosial LPG3ES, organisasi yang terdiri dari kaum Muslim Progresif dan Sosial Demokrat. Mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontribusi, Gus Dur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada tahun 1984 sampai 2000, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Tafiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Pada 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Abdurrahman Gus Dur kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Indonesia. Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintah. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dan hal fungsi dalam perannya. Prof. Detrandes Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie. Prof. Detrandes Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936, meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Dari sekian banyak presiden Indonesia, B.J. Habibie merupakan salah satunya presiden yang berasal dari Gorontalo, Sulawesi, dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo, dan Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo telah menganalisasi dibangunkan monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara.
dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tutimarini Pusporwardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954 pada 1955 sampai 1965. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diplom insinyur pada 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Volkow Blohm, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman pada tahun 1973. Ia kembali di Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia menurut bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT PTN Pindad dan PT PAL, langsung menjadi negara industri dengan pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja hasil presentasi kami mengenai peran umat Islam pasca kemerdekaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.